kali, yaitu kita menemui juga di halaman balai kota patung itu juga pada rubuh. Jadi memang saat itu angin sangat kencang sekali, sangat kencang dan hujan deras. Tanda alam murka, baliho PSI bergambar Kaisang ambruk, patung di kantor Gibran juga sama ambruk. Pertanda kalah? Sampai banyak yang pohon tumbang, sampai trafo listrik juga tumbang. Dan itu patung dari di balai kota itu tadi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon wakil presiden koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi sejumlah titik di Provinsi Lampung. Ini adalah kunjungan perdana Gibran di luar Pulau Jawa. Seperti diketahui, Gibran resmi dijalankan menjadi cawapres dari Prabowo pada September kemarin, yang mana penuh dengan intrik politik licik yang menyertainya. Namun, ketika Gibran melakukan kunjungan ke Lampung, Solo tempat wilayah kerja Gibran sebagai wali kota, diterjang badai hujan. Hujan disertai angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon dan gerai di sejumlah lokasi acara di Solo. Bahkan patung wayang orang yang dipajang di halaman Balai Kota Solo ambruk diterjang angin kencang. Patung wayang tersebut langsung dievakuasi oleh petugas kebersihan setelah hujan mereda. Pantauan Detik Jateng, angin kencang juga menyebabkan sejumlah gerai di beberapa lokasi acara di Solo ambruk, seperti di Terminal Tirtonadi dan Pura Mangkunegaran. Public Relations Solo Grand Mall, Irenika Kusumaningro mengatakan, hujan disertai angin kencang berimbas pada rusaknya sejumlah fasilitas di dalam mall. Head of Markham Solo Paragon Mall, Veronica Lahji mengatakan, hujan disertai angin kencang juga menyebabkan sebagian atap di area food court lepas. Saat ini, situasi di Solo Paragon Mall sudah kembali normal. Apakah ini sebuah pertanda alam tidak merestui Gibran menjadi cawapres? Entahlah, yang pasti saat ini, di kepemimpinannya di Solo yang masih berusia seumuran jagung, Gibran memang belum pantas maju jadi cawapres. Bahkan rakyat Solo sendiri banyak yang tidak merestui. Sebenarnya bukan hanya badai di Solo yang publik menghubungkan kejadian ini sebagai pertanda bahwa alam tidak merestui seorang pemimpin yang minim pengalaman untuk memimpin negeri. Di Bali pun juga sama. Saat ini masyarakat Indonesia sedang dipaksa melihat wajah jenaka putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Tingkah konyolnya bisa dilihat lewat baliho yang terpasang di seluruh Indonesia, mulai dari jalan raya hingga gang sempit. Baliho berukuran besar itu bisa dijumpai. Namun, akibat maraknya baliho Kaisang, akhirnya memakan korban. Sebuah baliho berukuran besar bergambar Kaisang dan Presiden Jokowi menimpa seseorang di seputaran Jalan Serikandi, Samarapura, Klungkung, Kamis 9 November. Baliho Ketua Umum PSI itu roboh entah ditiup angin atau pemasangan yang tidak kuat. Berdasarkan ulasan tribunbali.com, warga yang tertimpa baliho itu sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan dan peristiwa ini pun sempat diunggah di medsos. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan politik. Ini kejadian alam yang sulit diprediksi. Tapi pencawapresan Gibran sangat tidak memiliki etika. Gibran langsung menanjak ke posisi cawapres karena Mahkamah Keluarga. Sebagian besar masyarakat menjadi kecewa dan muak melihat ambisi Gibran yang tampaknya haus kekuasaan. Masyarakat menilai Gibran tidak sabaran dan tidak mau menunggu beberapa tahun lagi untuk mendapatkan posisi yang bagus, namun berusaha melakukan percepatan dengan menabrak konstitusi. Hal ini akan membuat banyak orang muak, apalagi selama ini rakyat muak dengan rezim Orde Baru yang syarat dengan kepentingan keluarga dan kolega Soeharto. Lalu kini keluarga Jokowi akrab banget dengan Prabowo yang merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Jadi masyarakat akan menilai jika Jokowi dan keluarganya bisa jadi adalah utusan rezim Orde Baru yang selama ini menyamar sebagai orang yang merakyat dan pro rakyat atau apa adanya. Pada akhirnya rakyat pun menjadi kecewa dan akan melihat wajah Orde Baru pada keluarga Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Laisal fata man yakulu kana abi. Pemuda yang sejati itu tidak berkata, ini ayahku. Inna fata man yakulu ha anada. Pemuda yang sejati itu berkata, inilah aku. Telak, santri milenial sindir anak Jokowi bangga di ketiak orang tua, ternyata munafik. Jadi, kalau
ente masih berlindung di ketek orang tua ente nggak usah ngaku-ngaku jadi anak muda yang mandiri. Payah ente. Bertanya-tanya gitu ya, kenapa PSI jadi gak naik ya suaranya, padahal Kaisang kan udah jadi ketua umum partai gitu ya. Kalau kita ngelihat balihonya, wah itu merata di sepanjang jalan. Kalau kalian datang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga gitu. Itu sepanjang jalan tuh balihonya Kaisang. Ada juga Gibran sih, tapi habis itu Kaisang lagi gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seorang santri milenial menyindir anak Presiden Joko Widodo yang bangga diketiak orang tua tanpa rasa malu. Santri itu menyebut anak Jokowi payah dengan poster besar Kaisang di belakangnya. Pemuda sejati itu, kata santri milenial, akan berkata, "Inilah aku, bukan bangga, ini ayahku." Santri milenial merasa muak lalu memberikan sindiran, bangga ngaku anak muda mandiri tapi berlindung di ketiak Jokowi. Menurut santri milenial, Kaisang dan Gibran tidak punya malu. Mereka bukan anak muda sejati, tak punya rasa bangga karena berlindung di ketiak orang tua. Saat ini, kalangan anak muda, santri milenial dan generasi Z mulai berani buka suara. Mereka mengkritik kelakuan anak Jokowi tanpa malu dan rakus kekuasaan. Mereka jijik melihat Kaisang dan Gibran mengumbar sifat rakus tanpa malu, bangga disaksikan jutaan anak muda Indonesia. Kan ada yang namanya proses, selangkah demi selangkah. Sedangkan yang terjadi pada Gibran, ia mengambil langkah pertama, lalu langsung melompat sampai hampir garis finish. Kalau Kaisang nanti juga begitu, kacau dah dunia. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya, Kaisang saja bisa jadi ketum parpol hanya dalam 2 hari. Ini rekor yang mungkin takkan dilewati oleh politikus manapun di dunia ini. Mereka mendapatkan privilege dan itu sebetulnya tidak salah. Yang menjadi kesalahan fatal adalah ketika mereka melakukan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan karena kekuatan orang dalam tersebut. Bayangkan saja, kita kerja susah-susah mendapat pekerjaan lewat jalur normal, yaitu wawancara dan interview, juga tes IQ. Dan ini itu, namun yang pada akhirnya menggantikan kita adalah mereka-mereka yang tidak berbakat, tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menggantikan posisi kita. Langkah politik mereka memang menarik perhatian publik, bukan karena prestasi yang luar biasa, tapi karena manuver politik mereka yang dinilai serba cepat dan instan. Mereka terjun ke dunia politik secara instan, melalui jalan pintas, sehingga bisa mencapai posisi sekarang ini dengan begitu cepat. Kecepatan ini tidak lepas dari privilege sebagai keluarga presiden. Gibran yang awalnya adalah pengusaha catering dan pada Maret 2018 mengaku tidak akan masuk politik dan hanya mau berbisnis, namun kemudian ia masuk PDIP dan dicalonkan sebagai wali kota Solo 2020. Dengan status sebagai putra presiden, tentu dengan mudah Gibran memenangkan pemilihan itu. Begitu pula dengan Bobi, dengan mudah sebagai anak mantu presiden, ia masuk PDIP untuk mendapat rekomendasi partai dan kemudian melenggang mulus, menjabat wali kota Medan, sekalipun minim pengalaman sebagai pemimpin. Kaisang sebelumnya bisnis kuliner. Dalam waktu singkat hanya 2 hari setelah menjadi anggota PSI, dia langsung didapuk sebagai ketua umum partai itu. Langkah ini bisa jadi yang paling cepat dalam sejarah partai politik di Indonesia. Proses politik mereka menjadi sorotan negatif dari masyarakat, sehingga muncullah isu dinasti politik, mahkamah keluarga, dan politikus karbitan. Hal-hal negatif ini melekat pada diri mereka entah sampai kapan. Proses demokrasi yang dianggap kurang benar mengiringi karir politik mereka. Hal ini bisa mengancam nama baik mereka bahkan keluarga Jokowi. Selama ini nama Jokowi begitu diagungkan oleh berbagai lapisan masyarakat sebagai presiden yang dekat dengan rakyat kecil dan mampu menjalankan program-program yang dibutuhkan masyarakat. Sayangnya, nama baik yang tercipta selama 9 tahun terakhir terancam hancur karena manuver di akhir masa pemerintahannya. Bagaimana menurut Anda?